Mana ya soalnya ya? Ini PS3 kan 11 ini. Kita bahas dari yang soal apa? Dari bawah ya. Ini sudah saya urutkan di soal kalian. Saya kopas-kopas gitu ya. Dari yang ini deh. Terakhir ya. Uraian. Apakah nampak di layar kalian? V-nya kelihatan? V? Kelihatan, Bu. Oke. Jika laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dinyatakan dengan persamaan, nah ini perhatikan. Kalau ada soal seperti ini, kalian clue-cluenya diperhatikan ya. Oh, ini laju pertumbuhan penduduk. Ini V ya. Nah, V itu adalah, kok saya jadi malah miring-miring. Aduh. Saya pakai mouse malah jadi miring-miring. Satuannya juga perhatikan nih, 1000 orang per tahun ya. Wiran sudah datang. Oke. T-nya dalam tahun. Tentukan percepatan. Nah, perhatikan nih, yang ditanya adalah percepatan. Saya tulis dulu ya. Diketahui adalah laju. Laju itu kecepatan. Persamaannya adalah PT. Saya tulis PT. Sama dengan 2T pangkat 3. T pangkat 3 min 5T plus 12. Nah, kemudian ditanya, itu percepatan. Nah, beda ya. Percepatan sama kecepatan beda ya. Maka baca soalnya itu yang teliti. Karena yang ditanya percepatan, nah percepatan itu adalah sama dengan perubahan laju, ya enggak? Nah, perubahan laju dibagi perubahan waktu. Nah, kemudian perhatikan lagi nih. Pada saat T-nya mendekati 10, ada kata-kata mendekati, berarti enggak enak pakai mouse. Nih, mendekati 10, berarti dia pakai limit ya. Mendekati saat T mendekati 10. Nah, ini berarti pakai limit. Limit. Nah, ya udah kita tinggal memasukkan. Percepatan itu lambangnya adalah AT ya. Salah. AT. Sama dengan, berarti limit, saya cari limit dulu. Limit, di sini T mendekati 10, fungsinya adalah, di sini PT dulu ya. T, sama dengan, berarti saya copy dari sini. Limit fungsinya menjadi pakai yang ini, perubahan laju itu. Perubahan laju berarti PT dikurangi V10. Nolnya mana? T min 10. Nah, begitu ya rumusnya ya. Nah, kemarin ada yang mengerjakannya yang hanya menghitung V10 aja, ya salah ya. Karena dia adalah percepatan, bukan kecepatan. Kalau yang ditanya adalah kecepatan pertumbuhan penduduk saat T mendekati 10 tahun, nah berarti tinggal masuk aja T-nya gitu ya. Pokoknya bedakan kata-katanya, jangan. Ini berarti kita mencari V10 dulu ya. Kita hitung dulu V10-nya. Nah, sama dengan masuk ke mana? Masuk ke sana ya. T-nya itu kita ganti dengan 10. Nolnya mana? Ini juga kita ganti 10 nolnya. Oke, sama dengan berapa nih? Kinar berapa? Pakai kalkulator, coba dihitung.
Bentar, Bu. 10 pangkat 3 dikali 2. 2000 kan, Bu? 2000. Langsung semuanya aja, Kinar. Oh, 2000 dikurangin. 2000 dikurangi 50 ditambah 12. Jadi 1000 ya. 962. Kinar. Terus 938. Oh, 38. Iya. Itu betul? Iya, Bu. Oke. Terus, nah kita substitusi sekarang. Berarti AT sama dengan ini, yang ini aja kita ambil nih. Sama dengan, nah kita masukkan. PT-nya kita ganti dengan ini. Copy, masuk ke sana. P10-nya diganti 1938. Ya udah. Kita sederhanakan nih. Sama dengan nah, 1938 dikurangi 12 berapa? Kinar, hitung lagi yang kamu yang udah ada kalkulatornya nih. Ini dihitung nih, yang ini. Jadi min 1000 berapa? Seribu 938 dikurangi 12 berapa? Kinar. Yang mana, Bu, tadi? Ini loh, nih, yang ini nih. Ini kamu hitung. Jadi min, Bu. 1000 Jadi 1926. 26. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya diapakan nih, Kinar? Kalau udah dapat seperti ini, langkah berikutnya diapain? Jawabanmu betul nggak? Saat ulangan. Nomor ini. Kayak nggak, Bu. Saya lupa jawab apa jawab. Teman-teman, kalian sambil melihat itu ya di Schoology-nya ya, submission-nya kan di situ ada jawaban kalian. Jadi sambil bisa ngecek jawabanku yang kemarin yang keliru di mana ya, gitu, supaya nanti saat belajar bisa diulang lagi bagian-bagian yang kalian nggak teliti itu kejebaknya di mana, gitu ya. Langkah berikutnya diapakan nih? P. Venia. Setelah dapat bentuk seperti ini, langkah selanjutnya ngapain? Apa, P? Apa ya? Langkah selanjutnya ya. Ada yang bisa membantu? Apa ya, diapain? Hanya langkah selanjutnya apanya? Dikali itu bukan, Bu.
Difaktorin maksudnya. Difaktorkan, sebelum difaktorkan nanya. Pemfaktoran itu kan jika nggak bisa diapakan dulu gitu kan. Langkah pertama jangan lupa ya, diapain? Saya lupa, Bu. Langkah yang paling gampang apa? Di limit, langkah yang paling gampang di limit itu apa? Di substitusi ya, Bu. Ya, substitusi dulu jangan lupa ya. Substitusi T-nya diganti dengan 10 dulu ke sini ya. Nah, berarti sama dengan saya pas. Sama dengan 0 per 0 enggak hanya? Sama dengan 0/0. 0 per 0. 10, ini 2000 dikurangi 50 ya. Oh, 50. Loh, kok enggak 0 per 0? Ada yang salah hitung di mana nih? Bu, itu yang V10 harusnya 1962. Oh, ini ya. Ini 62 ya. Iya. Oke, berarti yang di sini 50 ya? Dan ini 50. Oke. Berarti 0 ya? Hanya 0 per 0. Oke, kalau 0 per 0 berarti harus kemudian diapakan? Faktorkan ya? Faktorkan. Oke. Siapa yang akan difaktorkan? Hanya Yang atas bukan, Bu? yang atas. Enggak, maksudnya siapa sih yang membuat 0 per 0? Itu yang akan kita faktorkan. Yang 2T. T berapa? Saat memfaktorkan biar nggak keliru itu apa sih acuannya? Biar nggak keliru saat memfaktorkan. Limit ya, Bu? 10-nya yang didekati Jadi, pindah ruas dulu. T-10. Kan? Nah, berarti T-10 inilah yang mau kita faktorkan ya. Ini saya kasih tanda deh biar kelihatan ya. Nah, begitu ya. Berarti ini saya buang semua nih. Saya faktorkan T-10-nya. Nah, temennya nanti saya cari nih belakangan ya. Yang bawah udah T-10 ya udah. Nah, sekarang yuk masih Anya menanya. Ya. Di sini apa? Ya. Maaf, tadi aku nge-lag sedikit. Kenapanya? Bentar, Bu. Aku kayaknya nge-lag sedikit. Oh, kamu nge-lag. Oke. Nah, Asya deh. Kamu Pindah. kedengeran nggak, Bu? Oh, mana? Udah kelihatan? Mana? Tanya. Kamu gelap. Ya. Hilang. Ya udah Nasya ya. Nasya. T dikali apa supaya Bu. jadi 2T pangkat 3, Nasya? Dikali 2T kuadrat. 2T kuadrat. Oke, saya ketik di sini ya. 2T kuadrat. T kuadrat. Saya kopas dari sini aja ya. Copy. Kuadrat. Nah, terus belakangnya apanya? Kok Anya lagi? Nasya. Bentar, Bu. 195 ditambah ditambah tambah 195. 195. Iya. Cukup habis? Udah. Oke. Nah, ini. Kemarin saya koreksi juga banyak yang mengerjakan seperti ini nih, ada yang keliru. Siapa yang keliru? Coba deh. Ini saya kurang tutup kurungnya ya. Coba deh kalian cek jabarin dulu. Apakah hasilnya sama dengan yang di atas? Nah, kita cek ya.
Ini dikali ketemu 2T pangkat 3 ya. Oke. Kemudian ini dikali ke sana, ketemunya adalah plus 195 T. Nah, kemudian yang ini nih, ini kita kali ke sana, dapatnya adalah min 20 T kuadrat. 20 T kuadrat. Oke, kemudian yang ini, kita kali sama yang ini nih, jadinya min 1950. Nasya. Kurang apa berarti? Coba perhatikan nih. Di soalnya itu adanya cuman ini nih. Pangkat 2 nggak ada. Terus T-nya itu cuman min 5. Nah, ini di sini plus 195 T. Berarti keliru ya, Nasya ya. Kurang apa dong? Jadinya gini caranya. Ini saya kasih warna beda deh. Min 10 dikali 2T kuadrat itu kan jadinya min 20 T kuadrat. Di soal itu kan nggak ada yang T kuadrat. Berarti dia harus dibuang nih. Min 20 T kuadrat supaya hilang, dia harus dibuang dengan siapa? T ini harus dikasih. Di sini harus dikali lagi. Nah, ini saya tambahkan di sini. Berarti di sini harus dikali dengan plus. Ini saya tambah di sini ya. Plus berarti supaya min 20 hilang berarti ini kan 1T ini. Berarti harus dikali dengan 20T. Gitu ya? Paham? Oke. Berarti ini saya buang dulu nih coretannya. Nah, berarti sekarang udah benar nih, perhatikan. Yang ini min 20T kuadrat, ini plus 20T kuadrat. Hilang dong gitu kan, 1 plus 1 min. Kemudian yang ini nih, mana tadi ya? 10 nih, belum. 10 min 10 dikali 20T itu menjadi min 200 ya. Nah, ini ketemu min 200T. Kemudian yang ini tadi T sama 195 kan jadinya plus 195 nih. 95T ya. Nah, ini kalau kita kurang, dia hasilnya adalah yang tengah ini, min 5T. Gitu ya? Oke. Jadi perhatikan, jangan sampai ada yang ke-skip. Kalau ke-skip ya hasilnya jadi beda ya. Yang teliti. Di sini ada jebakan Batman-nya. Oke. Ya udah tinggal dicoret nih. Yang sama ini kita buang. Coret. Udah dicoret nih. Sama yang ini yang bawah. Coret. Nah, kemudian tinggal substitusi ke sana nih yang belum dicoret. Masukkan T-nya jadi 10. Nah, ini kita ganti dengan 10. Kok nolnya ketinggalan. Nah, jadi sama dengan berapa nih? 200, 200, 400, 500, 595 ya? Nah, oke udah jadi. Jawabannya, nah jangan lupa dibuat satuannya. Kesimpulannya ya, jadi ada satuannya ya. Yang ditanya apa tadi? Percepatan pertumbuhan. Jadi percepatan pertumbuhan penduduk saat T mendekati 10 tahun adalah 595.000 orang ya. 1.000 orang per tahun. Dah gitu. Ada satuannya ya. Karena dia percepatan pertumbuhan itu jangan cuman 595.000 orang aja. Tetapi ada per tahunnya ya. Karena rumusnya adalah ini. Percepatan itu adalah perubahan laju dibagi perubahan waktu. Apakah paham soal ini? Oke. Yang mau bertanya silahkan. Benli, jelas? Mana Benli, Le?
Ben? Ya, Bu. Jelas ya? Cuma kalau yang rumus perubahan laju dibagi perubahan waktu itu kita cari sendiri atau gimana, Bu? Di Karena kalau modul yang ada. nggak Di ada. modul ada, Benly. Oh, di modul ya, Bu ya. Oke, pokoknya jangan lupa modulnya dibuka-buka. Dan dia selalu seperti ini bentuknya ya, Ben ya. Kalau misalnya nanti yang diketahui, kita cari dulu deh. Sebuah benda bergerak. Nah, ini perhatikan. Yang ini juga nih, Ben. Dia kan benda bergerak nih. Persamaan geraknya itu S. Ini berarti jarak ya. Jarak tempuhnya nih. Nah, maka satuannya cuma meter kan, nggak ada pernya ya. Kalau per waktu berarti dia antara kecepatan atau percepatan. Nah, kemudian yang ditanya adalah kecepatan. Nah, perhatikan nih, kecepatan itu adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Paham ya, Ben? Oke. Jadi kalau misalnya yang diketahui, kalian selalu lihat ke persamaan yang diketahui dulu nih. Oh, persamaannya kok dalam laju nih. Nah, dalam laju satuannya 1000 orang per tahun gitu ya. Kemudian yang ditanya kok percepatan, oh berarti dia turunannya lagi gitu ya. Turunannya lagi berarti dia selalu perubahan laju dibagi perubahan waktu. Nah, kalau yang diketahui adalah persamaan jarak, yang ditanya adalah kecepatan, oh kecepatan ini adalah turunan dari jarak gitu. Turunannya berarti perubahan jarak dibagi perubahan waktu gitu ya. Paham ya, Ben? Paham. Oke, yang lainnya? Kemarin yang masih keliru-keliru di sini, apakah paham? Trias, paham? Paham, Bu. Paham. Oke, dicatat ya supaya nanti kalau remet ketemu soal seperti ini lagi kalian nggak bingung, udah langsung cepet aja ngerjainnya. Oke, kita lanjut ya. Cyril paham ya? Udah paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor yang sebuah benda bergerak ini sekalian ya. Biar kalian paham. Oh, ternyata caranya juga sama aja. Jawab. Cuman beda bentuk ya. Diketahui jarak ya, jarak tempuh. Nah, jarak tempuhnya itu adalah ST. Sama dengan 5T kuadrat plus 8T. Oke. Kemudian ditanya kecepatan. Nah, kecepatan itu berarti sama dengan, karena yang diketahui adalah jarak tempuh, berarti ini saya kopas dari sini nih. Tapi dia perubahan jarak ya, bukan perubahan laju ya. Karena yang diketahui adalah susah. Nah, ini adalah perubahan jarak nih, karena fungsi yang diketahui jarak ya. Nah, tempuh. Bagi waktunya sama. Oke, berarti tinggal dilanjutin nih. Berarti VT sama dengan kok VT? ST-nya. Oh ya benar ya. Sebentar, saya copy. Ini aja deh. Tapi ini PT nih. Ini P, yang ini dari S. Nah, ini S. Ini S. Di sini T-nya berapa dia? 5 ya? 5, kita ganti. Teliti baca soalnya juga ya. T-nya itu patokannya, kalau T yang kalian substitusi beda, nanti hasilnya jadi beda ya. Nah, kemudian di sini juga dia bilangnya saat T mendekati 5 detik. Nah, ada pendekatan berarti dia adalah limit gitu. Oke, kemudian kita hitung dulu S5. Nah, kita masukkan ke fungsinya nih. Nah, kemarin
Banyak yang kalian hanya menghitung S5, tambahin limit, udah selesai. Jangan ya, belum selesai tuh. Masukkan ke sana 5. Pokoknya kalau ada kata-kata pendekatan, berarti dia pakai limit, kemudian lihat lagi persamaan di soal itu tentang apa? Tentang jarak atau tentang laju. Kemudian yang ditanya apa? Samakah jenisnya atau satu di bawahnya turunannya ya. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari jarak, percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi dia harus selalu pakai rumus ini. Perubahan jarak tempuh, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Oke, ini hasilnya berapa nih? 25 kali 5. 125 tambah 40 ya, bener ya? Kalau berapa Kel? Kel. 125 tambah 40 berapa Kel? Maaf Bu, Mas saya. Nah, Saya nggak dengar tadi, putus-putus suaranya. Oh, oke. Bisa ulang aja nggak Bu pertanyaannya? Ini berapa nih? Kamu hitung. Ambil kalkulator, ini dihitung. Berarti, udah bisa hitung pakai kalkulator, takut salah. 165 ya Bu? 165. Iya, 165. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masukkan ke sana nih. PT sama dengan yang ini saya pindahin. Sama dengan, nah, sekarang kita ganti. Pas lagi ya. ST-nya kita ganti jadi yang ini. Copy, masukkan. S5-nya kita ganti jadi 165. Oke. Nah, langkah pertama sama ya, substitusi dulu ya. Substitusi. Hasilnya 0 per 0 enggak? Ekel. Substitusi coba. T-nya diganti 5. Ke fungsinya hasilnya 0 per 0 enggak? Nol per 0? Oke, 0 per 0. Kalau 0 per 0, berarti kita faktorkan ya? Faktorkan. Nah, kalau kita muncul pangkat 2, maka pemfaktorannya lebih mudah yang kayak tadi ya. Pertama tadi ya. Saya copy ini soalnya. Sama dengan yang kita faktorkan siapa nih? Dira. Yang mau difaktorkan apa? Dira. Saya, Bu. Dira. Oh, oke. Wira mau nilainya udah bagus, Wira. Itu Bu, apa T-nya? T berapa? T-nya dimasukin 5. T ini pindah ruas dulu nih ke sini. Min 5. Nah, begitu supaya tahu ya siapa yang mau difaktorkan. Jadi kalau muncul yang pangkat 3 kayak tadi tuh langsung tahu patokannya, oh T-5 yang mau difaktorin gitu ya. Yang mau dicoret. Itu patokannya supaya nggak kemana-mana ya, nggak kelamaan. Nah, berarti ini kita buang semua nih atasnya. Kita jadikan T-5 faktor satunya ya. Nah, faktor yang satunya Dir. T supaya jadi 5T kuadrat berarti dikali sama apa? Apa Dira? Ini. Berarti jadi 5T. Ya, oke, 5T.
5T. Oke. Belakangnya Ditambah 33. 33. Oke, udah ya, tutup kurung ya. Oke. Sama dengan kok sama dengan lagi. Tinggal dicoret ya. Nah, ini perhatikan. Karena di sini pangkat 2, maka ini hanya 2 suku nih. Ingat ya. Kalau tadi pangkat 3 yang ini pangkat 3 nih. Maka faktornya tadi ada 3 suku nih di belakangnya. Oke, paham ya? Minimal. Oke, sekarang kita coret yang sama. Ini dicoret. Tinggal substitusi ke sana. Oke. Masukkan T-nya dengan 5. Oke, sama dengan berapa, Dira? Jadinya 58. 58. Oke, satuannya apa, Dir? Satuannya Ini soalnya. Jadi apa? meter per detik. Meter per detik bukan sih, Bu? Ya, karena kecepatan berarti harus ada pernya ya. Atau lihat aja nih, rumusnya aja per perubahan waktu ya. Jadi, kecepatan benda tersebut saat T mendekati 5 detik adalah 58 meter per detik. Udah jadi gitu caranya. Kemarin ada yang udah dapat nih 58-nya, tapi satuannya belum. Jadi berkurang ya skornya ya. Pokoknya kalau soal cerita kalian harus benar-benar detail, jangan sampai ada yang ketinggalan. Apakah paham 2 soal cerita ini? Karena sayang nih, sederhana sebenarnya caranya. Kalau kalian nggak paham ya jadi nggak bisa ngerjain kan saya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor uraian yang sebelumnya. Nah ini. Dari bawah ya kita ya. Jawab. Nah. Yang ini berarti diapain ini? Langkah pertama, Marcel. Yang ini nih, saya ketik ulang ya. Lim, kopas dari sini. Diapakan Marcel pertama? Kalau dapat soal seperti ini nomor. Lim, ini X ya. X mendekati 0. Langkah pertama diapakan Marcel? Marcel. Ya, Bu. Langkah pertama diapain? Dikali silang. Kali silang. Ayo. Ingat ya, jangan sampai keliru ya. Diapakan langkah pertama? Kalau ketemu bentuk limit seperti ini. Karena jangan sampai kalian kejebak loh ya. Ada jebakannya banyak. Langkah pertama apa? Ayo. Apa Sel? Ayo. Yang tadi loh, kayak 2 soal yang di bawah tadi loh. Yang Anya jawab tadi, ingat ya? Langkah pertama, langkah termudah mengerjakan limit itu adalah Disubstitusi, Bu. nah, jangan lupa ya. Jangan sampai nanti saya kasih soal yang substitusi langsung dapat nilainya, kalian malah faktorkan atau dikali akar sekawan.
Nah, kan kalian mempersulit diri namanya ya. Oke. Pokoknya harus substitusi langkah pertama itu adalah langkah yang paling sederhana. Jangan bayangkan pasti nggak ada soal yang itu. Jangan langsung dibilang nggak ada ya, karena itu justru jebakannya di situ nanti. Ini kita masukkan 0 X-nya, ini juga 0. Kemudian di sini juga 0. Hasilnya 0 per 0 nggak, Marcel? Pembilangnya 0 nggak? Atasnya 0 nggak? Enggak. Akar 4 berapa? 2. 2 dikurangi 2, 0 dong, Marcel. Ya kan? Yang teliti, Sel. Yang bawah jelas 0 ya. 0 per 0 ternyata tuh. Berarti kali akar sekawan ya. Kalau difaktorin nggak mungkin ya. Oke. Kali akar sekawan. Namanya kali akar sekawan, Marcel ya. Jangan keliru menyebut. Berarti sekawannya jadi apa? Dikali sama dengan itu ya. Dikali sekawannya apa, Marcel? 2 tambah akar 4 plus X. Oke. Ya, bawahnya juga sama ya. Oke. Nah, terus sama dengannya? Sama dengan. Hasilnya jadi gimana, Marcel? Yang atas jadi apa? Ini 2, ini jadi apa? 4. 4. Oke, min. Akarnya hilang nggak? Iya. Ya, jadi apa? 4. 4 plus X ya. Jangan lupa diberi tanda kurung ya. Bawahnya dikasih tanda kurung ya. Ini dikali sama yang ini. 2 plus OB. Nah, oke. Sama dengan kita urai pembilangnya ya. Diurai pembilangnya. Kalau yang ini kemarin mayoritas sih benar. Tapi ada yang lupa nih ngasih tanda kurung. Ini jadi min 4 plus min X ya. Min 4 min X. Min 4 min X. Nah, 4-nya dicoret. Kemudian masih sisa min X ya. Oke. Sama dengan ke bawah aja. Yang bawah kita faktorkan X-nya 1 ya. Nah, ini udah hilang nih. Kemudian ini kita faktorkan X-nya 1. Berarti ini tinggal 2X min 5. Oke, terus dicoret X-nya ya. Coret X-nya. Nah, ini kemarin juga ada yang, tapi nggak tahu IPS mana, IPS 3 apa IPS mana. Ini X-nya nggak dicoret, tapi substitusi lagi ya, dapat 0 per 0 lagi gitu ya. Jangan ya. Ya udah, berarti limitnya tinggal substitusi ya, kalau udah dicoret X-nya tuh, karena X mendekati 0, yang dicoret X0 berarti ya. Ini dicoret berarti tinggal min 1 ya. Min 1. Min 1. Oke. Yang ini hilang. Oke. X-nya diubah jadi 0. 0. Ini juga 0. Ya udah. Jawabannya sama dengan min 1 per 1 per ini 2 dikali 0 ya 0, berarti min 5 ya. Min 5 dikali,
Nah ini jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Kalau enggak nanti kalian hitung dulu nih. Min 5 dikali 2 dulu kemudian ditambah 4. Hasilnya beda ya. Harusnya kan min 5 itu terakhir nih dikalinya sama 2 ditambah 2. 4 ya. 2 tambah 2 dikerjakan dulu. Baru dikali sama min 5. Nah hati-hati ya. Kemarin ada yang salah. Sampai hitungan di sini. Sayang. Apalagi soalnya kalau misalnya soalnya PG kalian tambah nyesek lagi nih. Min 20 ya berarti ya. Nah, seperti itu. Jawabannya min 1/20. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang penting pahami prosesnya ya, karena soal kan bisa diubah-ubah. Jangan dihafalkan bentuk soalnya, tapi hafalkanlah prosesnya. Diapakan ya, setelah ini diapakan ya, gitu. Jadi untuk bentuk soal apapun diganti-ganti, kalian tetap paham. Kalian paham? Oke. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Ini ternyata udah jam 10:30. Kita baru dapat 3 soal, 5 soal. Jawab. Oke. Hitunglah limit. Nah, ini harusnya udah banyak yang benar nih. Pakai rumus bisa ya? Saya copy limitnya dulu deh. Limit X mendekati tak terhingga. Lima X plus 2 dikurangi akar 5X kali 5X plus 3. Oke. Nah, ini kita kerjakan, kita sederhanakan dulu ya, sama dengan yang ini, 2-nya kita pindah ke belakang ya. Nah, ini kita munculkan akar di sini nih. Ini kita jadikan bentuk kuadrat dulu nih, kemudian munculkan akar ya. Nah, supaya rumusnya bisa dipakai. Ini kuadrat. Kemudian munculkan akar di sini. Nah, kemudian ini kalikan ke dalam ya. 5X kali 5X, 25X kuadrat. X kuadrat. Nah, kemudian 5X dikali 3 berarti plus 15X. Nah, kemudian di luarnya adalah plus ya, plus limit X mendekati dari 2 tadi. 2 yang ini ya, kita keluarkan tadi ya. Gitu. Kemudian sama dengan copy. Yang ini kita tinggal kuadratkan nih, jadinya 25 ya. 25X kuadrat nih, karena 5-nya juga dikuadratkan ya. Ini adalah 5X dikali 5X gitu. Nah, limit dari 2 ya udah plus 2 aja ya. Nah, kemudian yang akar depan itu yang kita kerjakan dengan rumus nih. Nah, dengan rumus saya copy rumusnya. Rumusnya itu adalah ini A ya. X kuadrat plus BX plus C. Kemudian yang belakang itu adalah P ya. PX kuadrat plus QX plus R. Nah, berarti didapat nilai A sama dengan 25 ya. Copy nilai A sama dengan 25, nilai B sama dengan 0 ya berarti ya. Nah, ini jangan kebalik ya.
Kemudian nilai P sama dengan 25 juga. Nilai Q sama dengan Q-nya yang mana? Yang 15. Nah, jangan kebalik-balik ya. Nah, berarti limitnya adalah L sama dengan L itu limit ya. B min Q. Jangan kebalik. Rumusnya B min Q per 2 akar A. Jangan lupa ditambah 2, ya kan? Tadi ini belakang ini ada 2-nya nih, jangan ketinggalan. Gitu. Ya udah tinggal dimasukkan nih. Sama dengan, saya copy lagi. B-nya berapa? 0. B itu yang depan ya. B itu yang di depan nih. Ini nggak ada B-nya, 0. Q-nya berapa? 15. Nah, rumusnya adalah min. A-nya adalah 25 nih. Nah, ya udah sama dengan berarti min 15 ya. Min 15 per 2 kali 5 ya, akar 25 itu 5. Jadi 2 kali 5 10 gitu ya. Plus 2. Ya udah, jadi sama dengan min 15 per 10 itu kita bagi 5 nih, min 3 per 2 ya. Nah, berarti kita punya min 3 per 2. 3 per 2 sama 2 ditambah 4 per 2 ya. Kita jadikan pecahan juga biar gampang menghitungnya. Ya udah tinggal 1/2 jadinya ya. 1/2. Apakah jelas? Komanta jelas ya? Jelas, Bu. Pokoknya ingat kalau pakai rumus, kalian hati-hati jangan kebalik-balik, min plusnya ikuti ya. Karena nanti gara-gara min plus kalian jadi ketukar salah hitungnya ya, hitungannya salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang ini gimana sih? Jawab. Fx diketahui. Fx itu adalah X pangkat 2. Ini X. Kemudian min 3X plus 7. Kemudian ditanya nilai dari limit, copy aja limit. Limit, oh ini harusnya H ya. Harusnya H yang mendekati 0. Kemudian fungsinya pecahan. Di atas itu f x plus 2h dikurangi fx per 2h. Oke. Sama dengan ya. Sama dengan berarti kita cari dulu yang ini nih. Fx-nya udah ada. Yang fx plus 2h itu belum ada. Nah, ini kita mengingat saat kalian belajar fungsi waktu kelas 10, ini tinggal digantikan aja gitu ya. Gantikan aja yang tadinya X, sekarang berubah menjadi X plus 2H nih. Nah, ini masukkan aja ke X-nya di sini. Nah, kemudian yang di sini juga iya. Masukkan X plus 2H. Tinggal diurai nih, sama dengan, kita urai sekarang. Wira. Ini jabarannya apa ini? Ini kalau dijabarin jadinya apa? X Jawaban. X plus 2H dikuadratkan jadinya apa? Yang A min B kali A plus B gitu. A plus B dikali A plus B berarti. Iya, itu. Jadinya apa? X plus
2H kali X min 2H. Oke, dijabarin dulu ya, biar Iya. gampang ya. X plus 2H. Oke, terus yang ini 3 ini kalian langsung kali ke dalam ya, berarti min 3X, kemudian min 6H. Plus 7-nya diem aja. Oke, sekarang kali pelangi. Yang X plus 2H kali X plus 2H. Jadinya apa? Oh, X kuadrat X kuadrat plus 4HX mm-mm, terus plus 4H kuadrat. oke, kuadrat ini H. Oh, oke. Kemudian yang belakang tetap sama ya. Min 3X min 6H plus 7. Oh, ternyata panjang banget. Saya enter aja ya ke bawah biar enggak kepanjangan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nih ke sana nih. Ke yang ditanya di soal. Nah, sama dengan substitusi nih. Kita udah dapat nih sepanjang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian fx-nya juga kita masukkan nih. Ini ke sana. Nah, ya udah kita tinggal menyederhanakan nih. Yang bisa dicoret x kuadrat 1 plus 1 min. Ya udah buang aja nih. Tuh. 3x ternyata ada yang salah hitung nih. Oh, I see. Ini ada tanda kurungnya ya. Saya aja lupa ya. Nah, ini sebelum dicoret, kita kali min dulu nih. Jangan dicoret dulu ya. Dikali min ya ke dalam ya. Oke, saya taruh di sini aja ya. Di bawahnya aja. Oke, di bawahnya. Kopas lagi. Ini kita kali min nih. Ini jadi x kuadratnya saya copy dulu. X kuadrat plus 3x min 7. Karena dikali min semua ya, tandanya berubah semua. Nah, sekarang kita coret ini. X kuadrat yang 1 plus, yang 1 min, hilang. Kemudian 3x yang 1 min, yang 1 plus, hilang, coret. Kemudian lagi 7-nya 1 plus 1 min, coret lagi. Mana dia? Oke. Nah, sisanya itu kita sederhanakan sama dengan lim. Saya copy dulu. Nah, ini dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. 7-nya juga ya. Nah, kemudian kita faktorkan dulu ya, setelah disederhanakan nih urai, sederhanakan, terus faktorkan hanya 1 nih. Nah, ini hanya kita keluarkan nih ke sana. H dalam kurung. Nah, ini hanya udah hilang 1 nih. Jadinya dia tinggal H doang. Kok N, H. Yang ini hanya udah hilang. Nah, kemudian kita coret nih hanya. H atas bawah kita buang. Kemudian kita substitusi. Nah, ya udah masukkan. Copy sama dengan, nah, hanya kita ganti dengan 0. Berarti kita dapat sama dengan 4x min 6. Jawabannya adalah itu. Nah, apakah jelas? Ada yang salah nggak? Oh, dibagi 2 deh. Lupa deh. Sebentar. Saya bagi 2. Jadinya ini juga dibagi 2.
sama dengan jadinya adalah 2x min 3. Ini enggak usah. Oke, biar enggak banyak. Apakah jelas? Nah, kalau pakai turunan ini bisa nih. Kalau kalian lihat di apa? Ini kan soal yang saya kasih di latihan di limit ya. Kalau kalian teliti lihatnya, ini ada nih soalnya sama bahkan. Yang kelempar dari Zoom siapa ya? Oh, kamera saya kok mati. Apakah jelas? Ini kok kameranya mati semua ya. Michael. Oh, Devon. Keluar dari Zoom. Oke. Paham ya? Jelas ya? Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kalau ini bisa ya. Ini jawabannya berapa nih? Nomor ini. Fania. Apa? Nomor yang ini jawabannya berapa? Ya, Bu. Yang ini nih. Jawabannya berapa? Berapa, Pak? Bentar, Bu, aku hitung. Kalau X mendekati tak terhingga, Oh, 0, Bu. prosesnya diapain? Dikeluarin X-nya terus. Oke, ya. Pangkat tertinggi ya. Jawabannya 0 tadi ya? Iya, Bu. Oke. Pangkat tertinggi pangkat berapa? X pangkat 1. Pangkat 1 ya, yang ini ya? Iya. Oke. Kalau yang di dalam akar berarti? X pangkat setengah. X pangkat 2. Oh iya, Bu. Dua kalinya ya? Oke. Iya, Bu. Jadi yang ini semua dibagi sama X pangkat 2 nih. Pangkat 2. Yang ini juga dibagi sama X pangkat 2. Nah, jadinya 0/4 gitu ya, Pak. Jadinya 0. Oke, saya nggak bahas panjang ya, karena ini kan di modul juga ada. Saya hanya mereview, mengingatkan lagi. Nah, kalau yang nomor ini, soal yang ini. Fatih, jawabannya berapa nih? Ini kamu pakai kali akar sekawan apa pakai rumus? Fatih. Saya pakai rumus deh kalau nggak salah, Bu. Oke, pakai rumus bisa ya. Kenapa? Karena dia per dua angka itu berarti fungsinya bukan pecahan ya. Tapi kalau nanti saya buat soalnya seperti ini, atasnya sama, cuman yang bawah saya tambahin X nih, maka nggak boleh pakai rumus ya. Oke, Fatih? Ya, berarti ini adalah bentuk pecahan lagi nih, kayak yang nomor sebelumnya. Kalau pernya ada X-nya. Kalau hanya konstanta berarti pakai rumus bisa. Nanti hasilnya tinggal dibagi 2 gitu ya. Setengahnya kita keluarkan dulu, kita kerjakan pakai rumus yang atasnya dulu nih, B min Q ya. B min Q per 2. Nah, ini. B min Q-nya adalah B min Q per 2 akar A. Akar A. Nah, nanti tinggal dibagi 2 hasilnya gitu ya. Nah, 2 itu ada dari sini. 2-nya yang ini dari sini. Ya udah, tinggal masukkan nilainya ya. B-nya berapa? 2. Ini adalah B. Q-nya berapa? Min 2. Min-nya ikut ya. Ini adalah Q. Berarti 4 ya. Atasnya 4. Karena 2 min 2 per 2 akar 2 dikali 1/2 ya berarti ya. Karena ini kan 2/1. 4
Ini kan 4 juga, 2 kali 2. Nah, tinggal 1 per akar 2, rasionalkan penyebutnya ya. Nah, tinggal lanjutin. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, yang ini faktorin ya. Substitusi terlebih dahulu X-nya tuh tunjukkan dia 0 per 0 atau enggak. Kalau 0 per 0 berarti faktorkan. Caranya sama ya, kayak tadi ya. Berarti ini min 2-nya pindah ruas dulu ke pihaknya X, berarti X plus 2 yang mau kita faktorkan ya. X plus 2 nanti yang akan dicoret atas bawah. Nah, yang ini nih membaca gambar kemarin masih mayoritas masih keliru nih, kejebak deh. Nah, kita baca gambar yuk. Nih. Ingat lagi konsep limit. Limit. Saya pakai warna merah deh. Dia menanyakan lim untuk X mendekati limit fx. Fx itu yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu fungsi fx-nya. Nah, ini loh di sini nih f nih. Untuk X mendekati min setengah. Min setengah yang didekati. Min setengah. Min setengah di mana? Tinggal cari aja X yang min setengah. Oh, di sini nih. Min setengah didekati dari kiri dan kanan. Nilainya berapa, Kenneth? Ayo, Kenneth. Tinggal lihat gambar. Nilainya berapa nih? Berapa, Ken? Min setengah dekati dari kiri dan kanan. Ingat konsep limit waktu awal-awal kita belajar limit. Maka hasilnya berapa? Berapa, Ken? Mana ya, Bu? Berapa? Kamu sambil bikin annotate boleh? Kenneth. Coret-coret aja gambar saya. Tunjukin di mana sih nilainya. Saya kok nggak ngerti, Bu. Limit kiri itu apa? Limit kiri, Kenneth. Limit kiri, berarti min setengah itu kita dekati dari kiri. Oke, ingat lagi ya. Maka fungsi yang kita pakai yang hijau yang mana? Hijau kiri, tengah, atau yang kanan nih? Yang mana, Ken? Yang kiri, Bu. Yang tengah. Kan Oh. X-nya di sini. X-nya di sini, maka dia pergerakan fungsinya itu yang ke sana nih. Sampai dia stop dekat sekali sama min setengah di sebelah kirinya. Setengah berarti di sebelah kirinya yang warna biru ini ya. Oh, grafiknya itu ke sini nih. Apakah di 3? Enggak, ternyata dia masih ke atas terus. Oke, kita stop di sini dulu deh. Gitu. Kita lihat limit kanannya deh, gitu ya. Limit kanan berarti kita ambil nilai X yang lebih besar dari min setengah nih, dari kanan ya. Grafiknya yang mana? Yang hijau ini kan? Hijau ini tapi kok terus aja. Oh, dia nyambung lagi ke sini nih. Oh, ternyata ke sini 5 kah? Enggak, ternyata nih dia masih terus. Oh, berarti dia di sini nih stopnya. Oke, berarti limit fx untuk X mendekati min setengah nilainya adalah berapa, Ken? 4, Bu. 4. Paham? Ingat lagi? Masih belum terlalu ngerti sih, Bu. Terlalu ngerti. Oke, ya udah. Sekarang yang ini, Ken. Yang lim fx untuk X mendekati 1, Ken. Fx untuk X mendekati 1. X mendekati 1. Kamu cari 1 di mana? Kamu sambil bikin coretan, Ken. Biar semakin yakin. Cari annotate.
Oke, nah 1 itu kamu dekati dari kiri dan kanan. Yang dari kanan? Kiri? Saya hapus dulu coretan saya. Grafiknya menuju ke mana? Grafik yang dipakai yang mana? Yang kanan, Bu. Ya, yang kanan. Nah, dia berhenti di angka berapa? Ketemunya di angka berapa jadinya? Kalau X-nya 1, grafiknya berhenti di angka berapa? 2, Bu. Ya, betul sekali. Udah ngerti ya? Mulai ngerti, Bu. Ya, oke. 2. Ini loh di sini. Di sini loh. Nah, limit kirinya dia menuju dari sini. Limit kanannya dia menuju dari sana. Nah, ketemunya di angka berapa? 2. Kalau lim fx x mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga. Nah, kemarin banyak yang kejebaknya di sini. Yang limit X min setengah benar, yang 1 benar, tapi yang tak hingganya clear deh. Kalau tak hingganya, Kenneth kamu mau coba lagi? Limit fx, X mendekati tak terhingga berapa? Menurutmu, Kenneth? Tak terhingga juga, Bu. Tak terhingga? Betul. Tak terhingga itu yang ke sini nih, Kenneth. Ini tak terhingga tuh. X tak terhingga itu yang arah mana, Ken? X tak terhingga. Ini X min 3. Oke. Ini X min 2. Ini X0. Ini X2. Ini X3. Ini X4. X tak terhingga berarti kemana arahnya, Kenneth? Ke kanan, Bu. Kanan terus ini. Berarti grafiknya menuju ke angka berapa? Grafiknya menuju ke angka berapa? Garis yang hijau-hijau itu mendekati angka berapa? Kalau X-nya ke kanan terus. Maksudnya gimana, Bu? Nih, saya bersihin dulu ya ini ya. Ini saya bersihin dulu coretannya. Nih. Kalau X-nya itu meluncur ke kanan terus ya, bisa tak terhingga kan ini ke kanan terus. Maka grafik yang hijau-hijau itu akan mendekati angka berapa? Tak terhingga, Bu. Tak terhingga. Ini loh, Kenneth. Ini meluncur ke sana yang hijau-hijau. Dia dekat angka berapa? Ketinggian grafiknya di angka berapa? Tak terhingga tuh ke sana nih, Kenneth. Yang ini yang jawabannya tak terhingga. Tapi kan dia ke sana, ke kanan. Grafik yang hijau-hijau itu meluncur mendekati semakin dekat ke angka berapa? Oh, 0 ya, Bu? Yes, betul sekali. Dia nggak pernah memotong suhu X ini, nggak pernah dipotong, dia limit terus nih. Jadi ini 0 ya. Nah, kemarin jangan-jangan kamu salah satu yang kejebak di sini juga.
Paham yang lainnya? Jelas ya? Jadi yang dilihat adalah hijau-hijaunya itu dia ketinggiannya di mana gitu. Oke, saya coba lagi ya. Coba satu lagi deh. Kalau saya menanyakan lim fx, ini tinggal membaca grafik loh ya. Kalau nggak ngerti, kalian nanti masih ada PAS. Ini masih muncul lagi ya. X mendekati, misalnya saya mau -1 deh. Nah, nilainya berapa ya? Oh, Lin. Oh, Lin. Mana Olin ya? Kamu lagi ke toilet, Olin. Enggak kok, Olin. Lin. Olin. Lin, Olin, dengar suara Ibu? Olin. Olin. Sama Cyril aja deh. Cyril, jawabannya berapa Cyril? Kalau limit fx, x mendekati -1, cari x sama dengan -1. Cyril, jawabannya jadi berapa nih? Berapa? Olin ada di toilet, Bu. Oh iya. Cyril sekarang. Apa ya, Bu? Berapa? Saya tebak aja boleh nggak, Bu? Boleh, tebakanmu berapa? Min 2 bukan, Bu? Bukan. Bukan ya? Cari x -1. Cyril, kamu bikin annotate di sini. Saya pakai Cari HP, Bu. Saya pakai kamu HP. pakai HP ya? Oke, Iya. cari x sama dengan -1. Udah dapat? Ketemu? Ketemu? X sama dengan -1? Yang itu bukan sih, Bu, yang di tengah hijau itu. Sebelah mana? Yang kiri. Yang Yang garisnya. kirinya garis apa? Dari biru. Garis biru. Oke. Nah, betul. Kalau limit yang didekati itu -1 letaknya di situ, maka gambar grafiknya ketinggiannya di angka berapa? Di 4 bukan, Bu? Ketinggian grafiknya persis di sama dengan -1. Atau -1 kamu dekati dari kiri dan kanan dulu deh. -1 kamu dekati dari kiri, grafiknya menuju ke angka berapa. Kemudian -1 kamu dekati dari kanan, grafiknya menuju ke angka berapa gitu. Berapa? Nih, kalau -1 kamu dekati dari kiri kayak gini nih. Nah, grafik yang dipakai mana? Harus searah ya. Pakai yang itu, Bu, apa? Yang grafik yang hijau paling kiri. Yang Pasti, ini Bu. dong. Yang ini dong. Pokoknya di sekitaran -1, yang ini kan jauh sekali, ini jangan dipakai. Yang ini juga jangan dipakai karena jauh sekali. -1 di sini nih, Cyril, oke? -1 didekati dari kiri, maka grafik yang dipakai yang ini nih, Cyril. Oke? Oke. Nah, kalau -1 didekati dari kanan, Oh, maksudnya Ibu gambar sendiri, bisa gambar sendiri gitu ya, yang dekatinnya. betul. Jadi jawabannya udah ketemu berapa? Tinggi grafiknya di angka berapa jadinya? -1 kan? -1 itu kan X-nya. Kamu 0. cari 0, Y-nya kamu cari Y. Oke? Dia ada di 0, ya kan? Oke? Oke, Bu. Oke, udah semakin ngerti ya?
Iya, Bu. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau tanya nih soal membaca grafik. Samantha jelas? Oke. Jelas, Bu. Ekel jelas? Jelas, Bu. Lumayan. Oke. Oh, ternyata kurang 2 menit lagi. Ini kita nggak bisa selesaiin semua ya. Saya tutup ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Yang tidak remedial, saya minta kalian membantu.